Normal atau persalinan normal adalah suatu proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi pada rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Jadi secara garis besar, partus normal ini merupakan suatu proses di mana terjadi dilatasi serviks serta lahirnya bayi dan plasenta di dalam rahim ibu. Pada saat ini saya akan menjelaskan seperti apa sih tujuan dari partus normal ini. Nah, tujuan dari partus normal ini atau persalinan normal adalah menjaga kelangsungan hidup dan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya. Melalui upaya yang terintegrasi dan lengkap, tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang diinginkan, tentunya dengan cara yang optimal. Sebelum kita masuk dalam tahap kerja, sebaiknya kita membina sambung rasa antara ibu atau pasien dan petugas medis yang akan menangani proses melahirkan. Terdiri dari topi masker, celemet, gagle, dan handskun DTT atau disinfeksi tingkat tinggi. Kemudian ada satu ampul oksitosin, spuit 3 cc, ada larutan klorin 0,5%, kemudian ada stetoskop, Laenek, 2 kain bersih, dan 1 handuk kaca steril, penjepit tali pusat, tempat plasenta hecting, kemudian ada set bengkok bagi instrumen, ada setengah cockhair, isi otomi, clean pinset chirurgis, kemudian ada pinset anatomis, gunting, dan gunting tali pusat. Membuka bungkus fluid, lalu memasukkan ke dalam bak instrumen, membuka sarung tangan steril dan kasa, lalu meletakkan di meja steril, memakai celemek plastik, tutup kepala, gaun. Setelah itu mencuci tangan, lanjut menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Mengambil spuit dengan tangan yang bersarung tangan, lalu isi spuit dengan oksitoksin dan letakkan kembali pada wadah partus set. Bersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Mencuci tangan, memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus. Selesai, pastikan DC dalam batas normal 120-160 kali per menit. Baik Ibu, ini pembukaan telah lengkap. Ibu boleh mengejan jika ada kontraksi, yaitu kemudian tarik nafas dalam, keluarkan lewat mulut. Entah bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk mengeran pada saat ada kontraksi, bantu ibu dalam posisi setengah duduk, dan pastikan dia merasa nyaman. Anjurkan ibu untuk minum yang cukup, melakukan pimpinan mengeram saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menggerakkan tubuh dalam posisi berbaring dengan kedua kaki ditekuk dan dibuka lebar. Tarik nafas untuk mengisi udara di paru-paru. Angkat sedikit punggung Anda sehingga posisi kepala agak terbangun. Kemudian selipkan dagu Anda ke dada. Rilekskan seluruh bagian dasar panggul sehingga membuat bagian perineum antara vagina dan anus seolah menonjol keluar. Tarik nafas dalam, kemudian buang sembari mendorong tubuh untuk menerapkan cara mengejan saat melahirkan. Cobalah untuk mendorong sebanyak 3-4 kali setiap kali kontraksi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan
diameter 5-6 cm. Lalu, letakkan handuk yang bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bawah bokong ibu, membuka tutup partuset dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Memakai sarung tangan steril kepada kedua tangan. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan tangan kanan di bawah kain bersih dan kering. Letakkan tangan kiri pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum. Setelah kepala keluar, menyika mulut dan hidung bayi dengan kasa steril. Kemudian memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Periksa lilitan tali pusat di leher janin, menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara pipa rental, menganjurkan kepada ibu untuk mengerang saat kontraksi dengan lembut. Gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, lanjutkan penelusuran tangan yang berada di atas ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki bayi. Pegang kedua mata kaki dengan cara masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Setelah bayi lahir, melakukan penilaian selintas untuk menilai apakah ada afiksia. Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak aktif? Bila tidak ada tanda afiksia, lanjutkan manajemen bayi baru lahir normal. Mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka sampai kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan, tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering, membiarkan bayi di atas dada dan perut ibu, memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus, memberikan suntikan oksitosin. Ibu, saya akan menghentikan oksitosin supaya kontraksi uterus ibu baik. Apakah ibu bersedia? Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di sepertiga paha atas bagian distal, lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin. Potong plasenta bayi setelah 2 menit pasca persalinan. Jepit tali pusat bayi dengan klem kira-kira 3 cm. Dari pusat bayi mendorong, isi tali pusat ke arah distal ibu, dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama dengan satu tangan. Pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan melakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Mengikat tali pusat dengan umbilical cord, lepaskan klem dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit kepada ibu ke kulit bayi. Letakkan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara, menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat, dan memasang topi di kepala bayi. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas infis untuk mendeteksi kontraksi fundus uterus. Tangan kanan menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah, sambil tangan kiri mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati. Melakukan penegangan dan dorongan hingga plasenta terlepas. Minta ibu mengeran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu atau terasa ada tahanan
pegangan plasenta dengan kedua tangan dan melakukan putaran searah untuk membantu mengeluarkan plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, melakukan misage atau pemijatan pada fundus uteri, memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Evaluasi. Kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke dada ibu. Setelah 1 jam melakukan penimbangan atau pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik, profilaksis, dan vitamin K 1/1 mg secara intramuskular di paha kiri bagian anterior lateral. Lakukan pemeriksaan untuk melihat tanda-tanda bahaya pada bayi setelah 1 jam pemberian vitamin K1. Berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan antara lateral. Pemantauan kontraksi dan pendarahan per vagina, mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan meses uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi waktu kehilangan darah, memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur ibu 1 kali setiap 1 jam, memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik dengan frekuensi 40-60 kali per menit, serta suhu tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan sisa ketuban, lendir dan air dan darah, bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering, memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, membersihkan sarung tangan di dalam larutan 0%, melepaskan sarung tangan dan dalam keadaan terbalik dan merendangnya dalam larutan klorin 0,5%, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, lengkapi patograf.